Ada garis vertikalnya di sini, guys. Ini ada garis vertikal ya. Kita nggak tahu ini apakah bisa diperbaiki yang vertikalnya ini ya. Yang ini biasanya bisa kita perbaiki kalau gambar bergetar seperti ini. Mungkin bisa kita perbaiki sih. Ya, coba kita akan bongkar. Ya, ini udah kita bongkar ya. Ya, kalau untuk kasus seperti ini bisa teman-teman cek dulu tegangannya. Ukur dulu tegangannya ya. Di sini tegangan 12 volt di sekring. Baru tegangan P-off. P-off PGL ada di sini. Di sini PGL ya. Di sini tegangan 3,3 volt, di sini minus 11. Lalu di sini tegangan 8 volt. Lalu di sini tegangan 15 volt, 16 volt. Lalu di sini PGH, P-on ya. Tegangan 28 volt sampai 32 volt di sini. Ya, mulai dari tegangan 12 volt ya. 11,78 normal ya. Lalu tegangan 3,3 di sini. 3,2, 3,3 normal ya. Lalu tegangan P-off. Tegangan P-off yang dekat koil ya. Minus 11, sekian ya normal PGL P-off ya. Lalu di sini tegangan 15-16 volt. Ya, ini juga normal. Lalu tegangan 7 volt, 8 volt di sini. Ya, 7,4 sekian ya. Juga normal. Lalu tegangan PGH, P-on antara 27 sampai 32. Ya, di sini 28, sekian ya, bisa dibilang normal. Untuk tegangannya sih semua normal. Saya akan cek di sini tegangan Pcom ya, Pcom. CKP1, CKP2 ya. Ya, di sini tegangan Pcom. Tegangan Pcom 6 volt ya. Lalu di sebelahnya CKP2. CKP2 tegangannya 8 volt. CKP2 ya. Lalu CKPB2. CKPB2 sama 8 volt juga. Lalu STPP nomor 5, nomor 4 STPP di sini. Untuk STPP minus 11. Tuh. Minus 11 volt. STPP. Lalu coba kita akan cek PCST ya, PCST di urutan nomor 5. PCST 6 volt. PCST. Untuk T1 dan T2. Untuk T1 T2 memang ini enggak ada tegangan ya. Normalnya.
ya sama. Jadi untuk ST, untuk T1, T2 memang tidak ada tegangan. Lalu di sini tegangan CKP1 dan CKPB1 nih. CKP1 sama tegangannya 8 volt ya. Lalu CKPB1 sama 8 volt juga. Lalu di sini tegangan PSS minus 6. Untuk tegangan PSS minus 6 ya. Ya, jadi untuk tegangannya semuanya normal. Tidak ada masalah. Berarti memang ini layarnya yang short panelnya. Ya, karena tegangannya normal, maka kita akan eksekusi seperti biasa ya, melakukan pemotongan jalur row-nya. Ya, jadi untuk pemotongan jalur tinggal dipilih kanan atau di kiri ya. Jalur row-nya ini dipotong, yang kanan pun boleh dulu atau yang kiri. Intinya ini kita cuma main tebak-tebak ya, karena kita nggak tahu row kanan atau yang row kirinya yang nge-shot di layarnya. Jadi saya akan coba peruntungan dulu yang di sebelah kiri ini. Saya akan potong di sini dulu. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ya, ini udah saya potong jalurnya. Dari sini terus ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalur sekaligus. Mulai dari sinilah nih. Ini sampai sini. Potong. Sekarang coba kita nyalakan. Coba kita intip. Walah, gambarnya malah ngeblank. Tidak tampil. Cuma ada garis vertikal samar-samar ya. Aduh, gagal guys, sebelah kiri guys. Ya, jadi jarang sekali saya jumpai kasus seperti ini ya. Dipotong dia malah ngeblank. Ya, biasanya kalau dia dipotong nggak berhasil, biasanya gambarnya masih muncul, tapi ini dia ngeblank. Nah, jadi untuk kasus seperti ini sering saya dapati beberapa kali nggak bisa. Biasanya dipotong jalur ya. Tapi coba saya akan potong ini, saya akan sambung ulang ya. Lalu kita akan potong yang sebelah kanan. Ya, ini yang sebelah kiri sudah saya sambung ulang ya. Lalu saya potong yang sebelah kanan. Sekarang saya potong yang sebelah kanan. Ya, karena yang sebelah kiri nggak berhasil, mau nggak mau harus sambung ulang. Ya, saya akan nyalakan TV-nya ya. Sekarang coba kita lihat. Oh alah, masih sama guys.
masih bergetar juga tuh, tapi gambarnya muncul lagi. Sama sekali nggak ada perubahannya. Wah, parah ini, parah. Ya, kita akan cari solusi yang lain ya, karena nggak bisa potong jalur. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Kemarin sempat saya pending pekerjaannya ya, karena lagi ada pekerjaan yang lain, jadi sempat saya tinggal 1 harian ya, baru saya lanjut kembali hari ini. Jadi kemarin karena nggak mempan dipotong jalur ya, cutting, jadi saya udah mendapatkan solusinya yang lain untuk memperbaikinya ya. Gunakan trik yang lain khusus untuk jalur yang ini aja, yang saya modifikasi yang di area sebelah kanan. Sebelah kirinya hanya satu saya modifikasi, biar saya tunjukkan skemanya ya. Ya, jadi ini skemanya yang terakhir yang saya dapat ya, untuk cut jumper. Jadi akhirnya cut jumper tapi nggak dicut semua. Yang sebelah kanan jalurnya yang dicut hanya PSS, yang kiri juga saya cut hanya PSS. Jadi dua-dua PSS kanan kiri dipotong ya, seperti ini tadi ya. Yang lain ini semuanya ulang saya sambung, kanan kiri semuanya utuh disambung ulang jalurnya dah. Baru khusus untuk yang PSS di sini potong nih ya, PSS sebelah kanan, lalu PSS sebelah kiri juga potong di sini. Yang lainnya semuanya tersambung kanan kiri ya, nggak ada yang saya potong. Jadi cuma 2 jalur yang dipotong ya, PSS 1 dipotong yang kanan, lalu PSS yang kiri dipotong habis ya. Baru dari PSS yang sebelah kiri, hanya khusus ya, PSS yang sebelah kiri ini di jumper ke PGL, ke titik PGL, dijembatani resistor 10 kilo ohm nih ya. Jadi cuma satu, hanya yang perlu kita jumper hanya yang sebelah kiri ya. Kalau saya jumper dua-dua, yang sebelah kanan juga saya jumper PSS nya, dia gambarnya masih tetap kasar, bergaris-garis buku ya. Nah, jadi hanya sebelah kiri yang kita jumper ke PGL, di jembatani resistor 10 kilo ohm ya. Nah, jadi ini skemanya. Jadi semua jalur ini selain dari PSS kanan ini semuanya saya sambung ulang. Sebelah kiri juga semua saya sambung ulang, hanya khusus untuk PSS ini outnya yang ke panel itu yang di jumper ke PGL ya, ke tegangan PGL. Biar saya tunjukkan resistornya, ini udah saya rakit. Nah, ini resistor udah saya rakit nih, resistor 10 kilo ya. Ini hanya untuk sementara ya, ini hanya simulasi supaya nanti lebih jelas teman-teman. Nah, ini resistor 10 kilo ya. Satu kabelnya itu langsung di jumper ke out dari tikonnya, bukan sebelah dalam ya, tapi sebelah luar dari tikonnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini yang kabel biru ini terus ya.
biar saya zoomkan biar lebih jelas ya. Nah, ini dari ujung kabel ini tadi ini saya pasang kawat email karena ini kan jalurnya halus yang di sana. Nah, ini hanya untuk simulasi aja ya. Nah, ini jadi ujungnya ini dijumper ke titik PSS. Nah, itu ini ya jalur PSS yang ini. Nah, itu. Nah, tapi yang ke tikonnya ke dalam itu dipotong. Jadi di tengahnya dipotong, jangan sampai nggak dipotong ini. Nah, di sini ini dipotong ya. Nih, ini udah ada bekas potongan. Ini satu jalur ini aja yang saya potong, yang lainnya kepasang semua ini. Jadi khususannya satu itu wajib dipotong ya, jangan sampai nggak kepotong. Yang jalur masuk ke tikonnya harus dipotong. Kalau nggak kepotong nanti IC yang ini jebol langsung nih DC to DC-nya, karena dia akan bertabrakan dengan tegangan PGL ya, karena ini masuknya ke PGL. Nah, ya jadi seperti itu skemanya. Dari resistor ini masuk ke kabel biru ini, ujungnya ini kabel biru ini saya pasang kabel email kecil. Nah, ini baru masuk ke PSS sebelah dalamnya, sebelah sini, bukan sebelah sana ya, jangan kebalik. Jadi sebelah sini. Tapi jalurnya yang dari sini ke sananya itu dipotong di tengah. Satu jalur itu aja, yang lain nggak ada yang saya potong. Semuanya kepasang utuh jalurnya ya, cuma satu itu aja yang saya potong. Lalu yang sebelah kanan tadi cuma satu, yaitu PSS. Di sini saya potong nih. Nah, ini. Jadi PSS ini saya potong satu jalur ini aja, yang lainnya ini semuanya saya sambung. Ya. Jalur nomor 1, 2, 3 dari kiri inilah PSS. Jadi PSS-nya di sini ini saya cut, potong. Lalu yang dari resistor ya, satunya ini langsung saya jumper ke titik PGL di sini minus 11 volt. Nah, ini. Nah, ini nih. Di sini minus 11 PGL ya, P off. Di sini tegangan 3,3 volt. Jadi ini kan satu jalur nih. Nah, ini satu jalur sama kapasitor ini. Jadi saya jumper ke kapasitornya aja ya. Karena di sini terlalu sempit. Jadi itulah yang sekarang saya terapkan, baru dia mau gambarnya normal, nggak bergetar, nggak double, gambarnya juga halus. Dan udah saya running test juga sekitar 2 jam lebih kemarin ya, setelah saya rakit skema ini. Nah, jadi itu yang terakhir saya terapkan untuk memperbaikinya. Kalau yang lain-lain semua udah saya coba, tapi tetap nggak maksimal. Sekarang coba kita nyalakan TV-nya ya. Polytron. Ya, jadi gambarnya sudah normal ya. Cuma garis vertikal seperti yang saya bilang dari awal, kemungkinan nggak bisa dihilangkan. Nah, itu garis vertikal ya. Itu biasanya IC cop-nya. Tapi kalau garis-garis horizontalnya sih nggak ada, cuma garis vertikal itu artinya layarnya udah cacat di bagian kolumnya ini ya. Nih biasanya yang longgar mungkin, atau mungkin agak kurang koneksi ya. Cuma ya masih lumayan, masih bisa diselamatkan ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.